Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi ajma'in. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kepada Nabi yang kita cintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya. Yang pada malam ini kita telah diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pengajian kita sebagai sedia kala, sehingga waris yang ditinggalkan oleh Nabi yang kita cintai itu melekat dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai berkah karunia Allah Subhanahu wa taala dengan usaha kita mempelajari. Para hadirin sekalian, pada malam ini kita akan melanjutkan pengajian kita yang telah lalu, yaitu yang bertolak dari surah Al-Fatihah, yang sesungguhnya sudah sampai kepada ihdinas siratal mustaqim. Walaupun belum lengkap, tapi baiklah kita lanjutkan dulu kepada surah ayat selanjutnya, di mana ayat selanjutnya ini berbunyi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalan yang engkau beri nikmat atas mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, sirat jalan alladzina yang an'amta engkau telah beri nikmat alaihim atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan atau selain daripada maghdub, itu yang kau murkai atas mereka. Waladdallin, jadi bukan jalan yang engkau murkai dan juga bukan juga jalan yang tersesat. Jadi kalau di ayat sebelumnya kita mohon pertolongan kepada Allah, minta dituntun selalu jiwa ini, ihdinas siratal mustaqim, yaitu kita mohon diberi tuntunan selalu, diberi petunjuk selalu, diberi petunjuk. Allah telah melimpahkan petunjuknya kepada kita, yaitu dengan Al-Quran Karim yang kita sedang pelajari ini. Ini petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mengapa diulang terus ihdinas siratal mustaqim, dengan harapan jiwa kita ini selalu terpimpin. Ya Allah, wahai Tuhan kami, tolong tuntunlah selalu diri kami ini. Jadi kami di situ bukan kita sendiri, termasuk orang-orang yang menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk sesama mukmin yang lainnya. Jadi kita mohonkan pimpinan kepada Allah Subhanahu wa taala selalu. Di mana itu pimpinan Allah? Kepada jalan yang mana? Itu sirat al-mustaqim. Sebagaimana terdahulu, jalan yang lurus, jalan yang kokoh, yang teguh. Mustaqim, teguh, kokoh, lurus. Jadi bukan jalan yang yang bengkok-bengkok, yang tegus, lurus. Kemudian kita majukan kembali permohonan, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jalan yang telah engkau beri nikmat atas mereka, dan bukan jalan yang kau murkai, juga bukan yang tersesat. Sekarang kita melihat penjelasan tentang an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita lihat dulu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirat sudah kita bicarakan beberapa waktu yang lalu, itu jalan atau pandangan hidup. Jadi bukan jalan seperti ini torik. Kalau jalan seperti torik atau syariat atau torik ya. Tapi kalau sirat itu pandangan hidup maksudnya.
Walaupun jalan kita lurus, kalau pandangan hidup bengkok itu tidak betul juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali pandangan hidup atau jalan dalam kehidupan kita selama hayat ini, selama masih hidup di muka bumi ini sampai di akhir hayat nanti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Yang telah engkau beri nikmat. Yang telah engkau beri nikmat alaihim, atas mereka. Apa yang mau ditanyakan sekali? Oh, ini sirat kapurnya sih sedikit keras, kapur kareh. Iya. Jadi yang mana yang telah engkau beri nikmat alaihim, atas mereka. Ini permintaan kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menjawab, sebenarnya sudah jawab oleh Allah mana yang telah diberi nikmat ini. Di surat 4 ayat 69 dan 70. Allah menjelaskan kepada kita, wa may yuti'illahu ar-rasul wa may yuti'illahu ar-rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim bin nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Benar ayat itu? 69-70 surat 4 ayat 69 dan 70. Coba tolong lihat, jangan saya sampai salah, supaya kita benar semua. Surah 4 ke surah An-Nisa ada, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlu minallahi wa kafa billahi 'alim. Ada? Jadi sebagai penjelasan jalan yang diberi nikmat itu, Allah jelaskan kepada kita dalam surat ini, itu kalau kita kepingin mendapat nikmat yang telah diberikan Allah atas mereka-mereka, siapa mereka itu? Wa may yuti'illaha war rasulah, dan siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka orang demikian inilah yang akan diturut sertakan, yang akan disertakan nikmatnya atas mereka itu. An'amallahu 'alaihim, diberikan nikmat atas mereka itu, minan nabiyyin, seperti nikmat-nikmat yang telah ditimpakan Allah kepada para nabi, wasyuhada, dan kepada orang-orang syuhada yang telah menyatakan kesaksiannya bahwa Allah lah yang maha besar, Allah lah tempat dia bergantung, Allah lah tempat dia beriman, kepada Allah lah dia menyerahkan segala kehidupannya, sehingga dia berani menumpahkan darahnya dan mempertaruhkan dirinya demi li'i'la'i kalimatillah, itu syuhada, berani berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini syuhada. Jadi dia telah nyatakan benar imannya itu. Jadi bukan sekedar cerita. Kemudian siddiqin, orang-orang yang tanpa tedeng aling, tanpa tawar.
tanpa tawar menawar, tanpa reserve, melaksanakan keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan Allah yang telah ditetapkan oleh ilahi tentang keimanan itu. Itu sedikit. Jadi tidak ada nanti dulu kalau ini sih ntar dulu. Kalau yang ini sih boleh juga. Tidak ada. Tapi kalau sedikit, begitu kata Rasulullah, begitu kata Allah, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami laksanakan. Bukan sami'na wa asaina. Kalau kita ini setengah, baru setengah. Tapi alhamdulillah kita sudah mau. Jadi itu yang siddiqin, yang tidak ada reserve tentang keimanan ini, tanpa reserve. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubi rasulihi wal yawmil akhir wal qadri khairi minallah ta'ala, tanpa reserve, tidak ada masalah. Nanti di surah lain dijelaskan tentang bagaimana siddiq ini. Insyaallah kita lanjutkan. Kemudian as-salihin, itu orang-orang yang saleh. Orang yang saleh, salihin. Ya. Salihin artinya orang-orang yang selalu berbuat baik, berbuat mendatangkan kebaikan untuk orang lain dan untuk dirinya dan untuk orang lain, dan selalu menegakkan perdamaian. Jadi kalau kita dengar kalimat islah artinya damai. Salah. Islah timbulkan perdamaian, jangan berbantah-bantah. Jadi orang salihin yaitu orang yang selalu menumbuhkan kebaikan dan perdamaian. Apakah itu kebaikan untuk dirinya, tapi juga dapat dinikmati untuk oleh orang lain. Begitu juga menjadikan kebaikan untuk orang lain, tapi juga dapat dinikmati oleh itu salihin. Yang selalu patuh kepada Allah dan Rasulnya, yuti'illah wa rasulah, tidak pernah membantah, selalu khidmat. Yang nabiyin itu tidak pernah tidak menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi bin nabiyin, yaitu orang-orang yang mencintai Allah, kasih Allah, yang tidak lepas melaksanakan risalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi ya. Kalau kita kan belum, bukan nabi, bukan. Kalau kita ini pengikut Nabi, pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menyampaikan risalah baru selangkah ingin turut sebenarnya. Jadi jangan merasa menyampaikan risalah jadilah nabi. Bukan. Dalam pengertian nabi sebenarnya tidak. Hanya menerima waris nabi. Cuma apakah kita menerima ini sudah melaksanakan sebelumnya? Itu belum tentu. Yang akan menerima atau yang sebenarnya seharusnya menerima waris dari nabi ini adalah ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama'u ya. Ini supaya kita sedikit al-ulama, bukan al-ulama. Al-ulama. Nah, ini bukan ini. Ulama'u ya. Kalau ulama ini orang yang berpengetahuan, mengetahui, berilmu. Seseorang tapi banyak pengetahuannya. Orang yang banyak pengetahuan berkumpul menjadi satu, di kumpulan. Bisa berarti dia satu orang tapi banyak pengetahuannya. Bisa berarti juga dia banyak atau berkumpul atau sekumpulan orang-orang yang pengetahuan. Jadi cendekiawan. Ulama ini warasatul anbiya. Warasah penerima waris dari anbiya, itu para nabi-nabi yang menyampaikan risalah sesuai dengan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan nabi lain, karena ada nabi lain yang mengaku nabi. Nah, seperti di Sulawesi ada yang mengaku nabi, itu bukan nabi itu.
Nah, jadi yang dikatakan al ulama warasatul anbiya sekarang ini jelasnya adalah para ulama, orang yang berilmu, yang menjelaskan, yang menyampaikan risalah yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang yang berilmu. Dia berilmu, banyak ilmunya. Itu ulama. Orang itu berilmu. Masing-masing sedikit orang, tapi tidak berkumpul, dan itu pun ulama namanya. Bukan ulama. Kalau ulama ini alim pedih, tukang nyakiti, tukang menimbulkan masalah, panas dan pedih. Ini ulama alim, ulama. Beda kan? Kalau alim, yang mengetahui, orang yang alim, ya ain. Nah, bedanya cuma hurufnya satu, huruf ain.